Jadi sedikit cerita Ibu, waktu itu satu kata yang saya bisa deskripsikan tentang kebaya, bangga. Karena kali pertama saya waktu itu pakai kebaya di Polandia waktu itu untuk kompetisi mewakili Indonesia. Ketika saya turun bis dan semua orang itu langsung menatap kebayanya. Mereka bilang, what is this dress? What is this? What is this fabric? Mereka tanya tentang kainnya, tanya tentang historinya gitu. Tapi ketika saya memakai kebaya di beberapa acara di Indonesia, tapi nggak sedikit loh Bu yang berkomentar, kok pakai kebaya terus terlalu kaku pakai kebaya terus kok jadul banget sih gitu. Padahal dalam diri saya itu setiap kali memakai kebaya bangga beda yang ya? saya rasakan. Betul. Mungkin tanggapannya Ibu apa tentang mungkin beberapa oknum yang berperspektif bahwa kebaya itu usang, kebaya itu jadul, kebaya itu out of date gitu ya. Itu namanya bullying. Bullying kebaya. Padahal orang luar tuh menganggapnya ini sebagai Luar biasa. Jadi sebetulnya momen kita kembali bersama-sama bergerak nih Mbak Rahmi dan teman-temannya beberapa tahun yang lalu kemudian berkampanye membawa kebaya GUS to UNESCO, itu sebetulnya adalah sebuah gerakan yang luar biasa yang tadi mengeluarkan tanda kutip pemahaman, pemikiran atau ya pandangan bahwa kebaya itu jadul. Karena kemudian memang kemudian ditarik ke dimensi yang berbeda. Dimensinya menjadi tren, dimensinya menjadi fashion. Nah, saya harus mengatakan bahwa untuk hal-hal tertentu, mau tidak mau ini adalah bagian proses yang memang harus dijalankan ketika kita mau melakukan pelestarian. Apalagi zamannya sudah berbeda. Kadang-kadang kita tidak bisa memungkiri bahwa memperkenalkan kembali, ini kan kita memperkenalkan kembali, mensosialisasikan, itu diperlukan langkah-langkah memang yang populis. Kalau yang pakai ratu-ratu, para influencer, kemudian sosialita, itu otomatis akan menciptakan sebuah tren tersendiri ya, atau dianggap menjadi sebuah tren yang nanti akan diikuti. Buat saya itu sah-sah saja. Buat saya itu sah-sah saja karena sebetulnya justru kalau saya pribadi melihat kita berterima kasih loh Mbak Rahmi karena teman-teman akhirnya menjadi ada keinginan, ada rasa untuk makin mau semangat menggunakan. Beberapa tahun yang lalu mungkin memang terjadi ya, tapi mudah-mudahan kalau sering-sering pakai kebaya nanti, terutama anak muda, karena mengerti, mereka akan lebih banyak. Tapi Mbak Reri, izin bertanya, ini bicara tentang tadi ini parenting. Tapi kalau kita lihat dalam kenyataannya pola pengasuhan anak-anak dari orang tua diserahkan 90% kepada orang lain. Ya. ART, kepada pengasuh, Itu yang kepada nyambung dengan yang pertanyaan sekolah, Virgi ya. tadi tentang emansipasi. Kalau semua orang di luar, bapaknya di luar, ibunya di luar, ya begitu yang membesarkan ART. Betul. Tergantung. Akhirnya Aku juga begitu Mbak Tejo. Nggak gitu fungsionalnya sebenarnya kalau berbicara tentang perempuan secara reproduksi biologis kita nggak bisa pungkiri bahwa kita berbeda. Bicara kesetaraan hak dan kewajiban hal yang berbeda. Tetapi kalau bicara pola pengasuhan anak di sini, ini saya yakin anak-anak waktu kecil juga dibantu dengan ART, dibantu dengan pengasuh dan lain sebagainya. Pertanyaan saya adalah bicara bagaimana di Gen Z nih, sekarang yang punya anak-anak kecil, kalau kita kaitkan dengan kebaya gitu, dengan warisan budaya, untuk dikenalkan melawan K-drama, K-pop dan lain sebagainya, yang justru ini sangat-sangat menghidupi dari kehidupan anak-anak kita, orang tuanya bagaimana meneruskan ke bawah. Ini tantangannya luar biasa. Saya urun rembuk ya. Boleh. Singkat saja Ibu. Saya urun rembuk. Pilihan saya ketika saya berumah tangga, menikah, saya berkarir. Dengan begitu ada konsekuensi. Anak saya dibesarkan oleh tentu bantuan orang lain. Ini Mbak. Orang lagi ya. Orang-orang, ini Mbak. Kebetulan Mbak di rumah itu 27 tahun. Mereka lebih takut sama Mbak daripada sama saya. Tapi di sini bukan berarti kemudian kita melepaskan begitu saja. Tetap harus ada sistem nilai yang kita sampaikan. Kan apalagi kalau sekarang lebih gampang lagi. Sudah ada handphone, sudah ada segala macam berkomunikasi. Saya rasa sistem nilai itu kembali lagi kepada orang tua. Bagaimana mengajarkan.
Anak-anak di rumah diajarkan. Tentu di samping tata krama, etiket, itu tugas kita untuk menyampaikan kepada si mbak yang sudah jadi bagian dari keluarga kita, asisten rumah tangga kita ya, kalau sekarang disebut sebagai asisten rumah tangga. Tapi sebetulnya dia lebih dari itu loh. Dia itu tangan kanan, tangan kiri kita untuk menyampaikan, menghantarkan nilai-nilai. Tapi Mbak, sorry, orang tua masih sorry. tetap bisa. Bisa nggak kita menyerahkan ini ke ART? Misalnya, saya punya prinsip. Jangan pakai tangan bagus kalau terima. Nggak ada tangan bagus, semua tangan bagus. Bilang aja pakai tangan kanan. Atau pakai tangan kanan kiri, oke. Kebetulan saya yang pokoknya nggak ada tangan bagus. Atau buang sampah sembarangan, tidak dosa loh. Tapi nggak ada dosa, yang ada konsekuensi. Nggak ada, gimana ini ART? Bisa mas, tergantung kitanya. Bagaimana, tentu nggak bisa langsung dikasih buku mbak harus begini ya nggak. Itu kan perjalanan. Justru kuncinya di kita. Ketika kita memanusiakan dan memuliakan mereka, pakai hati, meminta mereka, tolong jaga anakku ya. Aku nih keluyuran nggak di rumah, aku titip anakku ke kamu. Kamu bukan orang gajian yang saya gaji untuk ngurus. Dia akan beda. Dia Tapi akan mungkin paham. bicara tentang psikologis, bicara kedekatan, attachment, bonding akan beda Mbak. Kalau memang ibunya sendiri yang turun tangan. Tapi kalau saya berpendapat, izin, kalau boleh ibu, ayah sebagai pendidik pertama dan terutama Pasti. harus hadir di situ. Pasti. Firji keberatan Kan tadi. akan beda Firji memang. keberatan.